Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, para dulur-dulurku dan para sahabat santri setia hati, dan juga para peternak lele atau pembudidaya lele seluruh Nusantara. Ceritanya begini, ada yang bertanya, "Bang, lele saya gampang sakit, gimana sih solusinya?" Ada lagi juga sahabat santri setia hati yang bertanya, "Mas, cara mencegah lele sakit itu bagaimana sih bang?" Begitu ceritanya. Oke, sekarang kita akan menjelaskan. Jadi kita akan menjelaskan sekaligus kita memberikan contoh dan tutorial lengkap mengenai ini. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke, para sahabat santri setia hati, langsung saja kita simak di video di atas ini. Jadi yang pertama, yang perlu kita persiapkan, yang pertama, kalau misalkan daun pepaya itu kan banyak, kadang-kadang ada di kebunnya tetangga atau di depan rumah atau di pekarangan mana, itu gampang kalau soal daun pepaya. Bahkan kita bisa menanamnya sendiri. Biasanya kan kita kalau membuat kolam itu di seputar kolam, di sekeliling kolam banyak lahan yang lebih, itu di situ, sekitar situ bisa kita tanam beberapa pohon pepaya. Karena memang yang namanya pohon pepaya itu sangat penting untuk kelangsungan dan kesehatan ikan kita. Salah satunya ya ramuannya, salah satunya ya ini yang namanya daun pepaya. Atau andaikan misalkan kita tidak punya, kita bisa minta di sama tetangga atau ya yang dekat dengan kolam kita, nggak usah jauh-jauh, tapi kita harus izin dulu, jangan asal ambil aja. Kita izin, kalau ada orangnya ya bilang, "Bang, kita ambil daun pepayanya ya, minta sedikit buat bibis atau buat obat," gitu. Nah, setelah selesai kita mendapatkan beberapa biji daun pepaya, kita langsung bawa ke dapur tempat memasak. Sebelumnya bisa kita pisahkan dulu tangkai sama daunnya, karena yang mau kita pakai itu daunnya, tangkainya kita buang saja. Sebelumnya kita siapkan dulu panci atau semacamnya, kita siapkan panci, kita isikan air. Kita isikan air secukupnya saja, jangan terlalu banyak, sekitar 70 atau 75% saja, karena kalau terlalu banyak nanti ketika mendidih bisa tumpah atau bahasa Spanyolnya luber. Setelah selesai kita isikan air, kemudian kita taruh di atas kompor. Di atas kompor ya teman-teman. Bisa langsung kita nyalakan apinya. Kemudian kita ambil daun yang tadi sudah kita petik, kita masukkan satu persatu. Tujuannya apa? Kenapa kok kita ikut kita rebus? Ya karena agar nanti sari-sari daun pepayanya itu bisa keluar dan menyatu dengan air yang kita rebus. Kita potong pakai tangan saja, nggak perlu pakai pisau dan sebagainya, kita pakai tangan saja. Kita masukkan satu persatu hingga penuh. Kalau misalkan sudah penuh ya kita sisakan saja buat besok.
Nanti setelah selesai, di samping kita menunggu mendidih, kita bisa siapkan dulu pelet yang akan kita bibis. Kita siapkan dulu, kita masukkan ke dalam ke dalam ember-ember. Kita masukkan ke dalam ember. Kalau mau kita timbang bisa kita timbang, kalau nggak mau ditimbang ya nggak apa-apa. Biasanya kan kita kalau memakai pakan itu memakai rasio 3% atau 5%. Maksudnya 3% atau 5% itu 3% dari bobot ikan. Seperti misalkan ikan kita ada 300 kilo. Kalau 300 kilo 3%-nya berarti sekitar 9 kilo. 9 kilo. Atau kalau misalkan 5% dari 300 kilo bobot ikan berarti kurang lebih sekitar 15 kilo per hari. Jadi biasanya kita kalau memakai pakan mengasih makan ke ikan itu memakai rasio 3% sampai 5% itu pada umumnya. Nah, setelah mendidih, setelah kita rasa sudah mendidih, kalau misalkan belum mendidih ya kita tunggu dulu sampai mendidih, atau kalau bisa lebih bagusnya lagi sebelum mendidih, setelah mendidih malah kita tunggu lagi, biarkan dulu sebentar karena agar sari-sari dari daun pepaya itu keluar semua dan menyatu bersama air yang kita rebus. Kalau kita merasa airnya sudah hijau, udah agak-agak merah gitu, kita ambil daun-daunnya, kita pisahkan, kita ambil dari panci seperti ini, satu persatu. Hati-hati ya, panas soalnya. Tuh airnya berwarna hijau kemerah-merahan ya teman-teman. Setelah selesai bisa kita bawa ke pakan yang akan kita bibis. Jadi yang dimaksud bibis itu ya pakan pelet, kemudian kita kasih air. Nah, kalau bibis pakai air daun pepaya berarti kita kasih air daun pepaya. Nah, bisa kita ambil pakai gayung, kita siramkan sedikit demi sedikit. Hati-hati ya teman-teman, karena air mendidih di sini jadi panas. Bisa kita lihat warnanya hijau kemerah-merahan ya teman-teman airnya. Itu berarti sudah maksimal penyerapan sakti banget ini, padahal panas ya, bisa dipegang pakai tangan. Kalau sudah warna hijau kemerah-merahan berarti di sini penyerapan dari sari-sari daun pepayanya sudah maksimal menyatu bersama air. Kalau bisa airnya yang banyak karena agar pakan kita bisa mengembang. Ya teman-teman, kalau sudah disiram kita aduk, bisa pakai tangan, bisa kita kocok-kocok kalau misalkan memang panas. Aduk pakai tangan hingga merata ya teman-teman. Setelah selesai diaduk, kita tunggu hingga meresap. Jadi airnya sampai meresap ke pelet yang kita bibis. Bisa kita tinggal dulu sebentar. Setelah merasa cukup, langsung saja kita ambil, lalu kita sebar di kolam kita.
sedikit demi sedikit ya teman-teman. Langsung banyak juga nggak masalah sih sebenarnya. Ya oke teman-teman, kurang lebih seperti itu tutorial cara membibis pakan.